Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Teresa, kelas A semester 7, program mata kuliah Sosiologi Terapan, program studi Sosiologi. Baik, jadi hari ini saya akan membahas buku ke-14 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Oke, kita berlanjut ke slide berikutnya berkaitan dengan internet dan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, internet hari ini tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat, yang mana internet sangat dibutuhkan masyarakat, baik yang dari kelas sosial rendah maupun kelas sosial tinggi, maupun kelas sosial atas. Internet sangat dibutuhkan di tengah kehidupan masyarakat, yang mana internet sebagai media yang sangat membantu kehidupan masyarakat hari ini, yang mana internet mempunyai fungsi yang sangat besar, baik itu di lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga kesehatan, lembaga sosial, dan lain sebagainya. Internet mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Contohnya, ketika kita hari ini menghadapi pandemi COVID-19 dan kita salah satu contoh di lembaga pendidikan maupun perkantoran yang mengharuskan kita bekerja ataupun melakukan sekolah online melalui jaringan, internet sangat membantu dalam proses pembelajaran tatap muka yang tidak bisa dilakukan secara offline atau tatap muka yang tidak bisa dilakukan secara offline di dalam kelas. Jadi di sini internet sangat membantu pembelajaran yang dilakukan via daring, baik itu melalui berbagai aplikasi, baik menggunakan Zoom maupun Google Meet. Sangat membantu tenaga pengajar maupun pelajar dalam memahami materi yang diberikan oleh guru maupun dosen ketika berada di tengah pandemi COVID-19. Jadi di sini internet mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat. Di sini internet sangat dibutuhkan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik yang tua maupun yang muda, baik yang dari kelas atas maupun dari kelas bawah. Internet hari ini sangat dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat. Kemudian berlanjut ke slide berikutnya berkaitan dengan masyarakat dan teori sosial dinamis. Seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat merupakan kumpulan individu yang mendiami suatu tempat atau suatu wilayah yang memiliki tujuan bersama dan menganut nilai dan norma yang sama. Kemudian di sini ada teori sosial dinamis. Bagaimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa berbicara tentang sosial, berbicara tentang masyarakat itu merupakan sesuatu yang statis, tetapi ia merupakan sesuatu yang dinamis, yang dari era ke era selalu berkembang, dan dia tidak bersifat statis yang kaku dan berdiri di tempat, tetapi dia dinamis, bergerak dari satu masa ke masa yang lain, sehingga masyarakat bergerak dari satu pola ke pola yang lain, mengikuti perkembangan zaman, dan dengan perkembangan zaman mereka melakukan adaptasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Kemudian selanjutnya, masyarakat akan selalu hidup dan membaur di tengah kehidupan dan berbaur dengan alam dan sosial, dan dengan berbagai pola-pola sosial, kelompok-kelompok sosial yang ada di tengah kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat di sini merupakan sebuah
objek yang sangat dinamis yang bergerak dari satu waktu ke waktu yang lain. Kemudian berlanjut ke slide berikutnya berkaitan dengan kebangkitan kapitalisme informasi transnasionalis. Jadi kebangkitan kapitalisme seperti yang kita ketahui bersama, kapitalisme merupakan kaum pemilik modal. Jadi di sini para pemilik modal, kaum investor melihat ada sebuah keuntungan, melihat dan membaca sebuah peluang, ada berbagai keuntungan ketika seorang pengusaha bergerak di bidang informasi berkaitan dengan bergerak di bidang internet, karena semua masyarakat saat ini hari ini membutuhkan internet, maka peluang untuk menanam investasi di bidang internet itu sangat menggiurkan dan dapat menghasilkan profit yang sangat menguntungkan dari masa ke masa, karena internet akan berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks dan sangat memudahkan kehidupan masyarakat. Sehingga hari ini internet tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat. Ia selalu menggeluti kehidupan masyarakat, berjalan beriringan dengan masyarakat. Sehingga hari ini juga para kaum kapital, pemilik modal, mereka membaca peluang dan menghasilkan. Dengan membaca peluang itu, mereka dapat menghasilkan sebuah laba atau keuntungan yang dapat berlimpah ruah dengan menanamkan modalnya dan berbisnis di bidang internet tersebut. Masyarakat informasi saat ini sangat pergerakannya melalui handphone Androidnya atau melalui jari jempolnya. Jadi perkembangan masyarakat hari ini sangat pesat berkaitan dengan internet dan masyarakat informasi. Kemudian para kaum kapital bangkit berjalan untuk membuka usaha di bidang kapital, sehingga dengan demikian kaum kapital dapat memperoleh laba dan keuntungan yang sangat banyak dan bisa melipat gandakan modal mereka. Kemudian berlanjut ke slide berikutnya. Siapakah dunia yang miskin informasi saat ini? Jadi dunia saat ini tidak akan miskin informasi karena internet sudah bertebaran dimanapun kita berada. Tetapi ketika berbicara tentang internet dan handphone Android, ada pun aplikasi-aplikasi menyenangkan yang tidak berkaitan dengan informasi itu sendiri. Jadi banyak juga yang mengakses internet bukan untuk mencari informasi, tetapi untuk berselancar di media sosial, untuk meroleh kesenangan, untuk mengupdate status, memposting sesuatu sehingga dan menambah followers maupun menambah foto di sosial media untuk menambah followers dan menjadikannya viral atau terkenal. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan dinamika internet sosial hari ini. Internet hari ini sangat membantu kehidupan banyak orang. Internet meringankan berbagai beban, tetapi dinamika hari ini internet juga dapat membuat masyarakat yang awalnya sebagai pencipta internet itu sendiri dapat tunduk pada internet itu sendiri. Aplikasi pencarian yang sangat banyak diakses oleh individu atau masyarakat saat ini adalah Google, yang mana dengan hadirnya Google harusnya semua informasi termuat di sini, dan juga banyak sekali sampah-sampah yang bertebaran di Google tersebut. Tapi banyak juga yang mengakses informasi dari Google tersebut, dan keoriginalannya tidak dapat diakui karena banyak yang mengakses, seperti contohnya tugas kuliah dan lain sebagainya, menggunakan Google tersebut, sehingga keasliannya tidak bisa diakui. Kemudian berlanjut ke bab berikutnya, persaingan dan tenaga kerja
dan tenaga kerja sama dalam ekonomi internet. Jadi di sini para pengusaha berlomba-lomba bersaing di dalam ekonomi internet karena ekonomi internet dapat menghasilkan profit dan laba yang menggiurkan. Kemudian kita berlanjut ke slide berikutnya berkaitan dengan etika internet, bahwasannya ketika berselancar di media sosial kita juga harus mempedulikan etika. Kita harus berjalan sesuai dengan hukum yang ditentukan. Seperti saat ini ada etika internet di Indonesia, adanya undang-undang IT yang menjaga privasi seseorang ketika berselancar di media sosial. Kemudian slide berikutnya berkaitan dengan internet, realitas maya dan realitas nyata. Bahwasan hari ini realitas maya dan realitas nyata tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga pada akhirnya realitas maya dan realitas nyata berjalan beriringan di tengah kehidupan masyarakat. Kemudian slide berikutnya. Sekian dan terima kasih.